Slide-nya siapa Ya. slide-nya? Good afternoon. We will presentation about basic grammar. First, we have Andi Rahman Zikri. 2, Hendra Yohanes. 3, Iksan Yusuf. 4, Muhammad Fatur Rahman. 5, Netania Kalista Sindiani. 6, Rio Firdi Saputra. Next. In basic grammar, kita mempunyai 5 cabang ya. First, simple present tense. Simple present tense merupakan tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini. 2, simple past tense. Simple past tense merupakan bentuk tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada satu spesifik waktu di masa lampau. 3, simple future tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan digunakan di masa yang akan datang. 4, degree of comparison digunakan ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lain dan hanya digunakan untuk adjektif atau kata sifat dan adverb atau keterangan untuk kata kerja. Passive voice. Passive voice merupakan bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Lanjut. Ya, yang pertama simple present tense. Rumus dari simple present tense itu yang positif. Yang pertama, subject plus verb one plus object. Yang kedua, subject plus to be plus adjective atau adverb. Contoh penggunaan simple present tense yang pertama, I use social media. Yang kedua, she is very polite and kind. Rumus simple present tense yang negatif yang pertama, subject plus do atau do or does not plus verb one plus object. Yang kedua, subject plus to be plus not plus adjective or adverb. Contoh penggunaan simple present tense-nya, I don't use social media. She is not very polite and kind. Yang ketiga, interrogatif. Rumus present tense-nya, do or does plus subject plus verb one plus object. Yang kedua, to be-nya itu am, is, atau are plus subject plus adjective or adverb. Contoh penggunaan simple present tense-nya yang pertama, does he use social media? Yang kedua, is she very polite and kind? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, functions dari simple present. Yang pertama, untuk menyatakan suatu fakta, menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang, menggambarkan perasaan atau emosi, mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis, menyampaikan pendapat dan pikiran, kemudian digunakan pada kalimat instruksi, dan juga digunakan pada kalimat pengandaian tipe 1. Next. Oke, kemudian simple past tense. Simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now. The time of action can be in the recent past or the distant past, and action duration is not important. Kemudian, formula dari simple past tense ada 3, positif, negatif, interrogatif. Untuk rumus yang positif, itu ada subject, verb to, object. Rumus yang kedua, subject, to be, was or were, adjective, or adverb. Contohnya, we attended the festival last week. Contoh yang kedua, she was absent yesterday. Kemudian untuk rumus negatif, subject, did not, infinitive verb, and object.
Yang kedua, subject, was or were, plus not. Kemudian adjective or adverb. Contohnya, we did not attend the festival last week. She was not absent yesterday. Kemudian, untuk interrogative, did, subject, infinitive verb, and object. Contohnya, did they attend the festival last week? Untuk yang kedua, was, were, subject, kemudian ditambah adjective or adverb. Contohnya, was she absent yesterday? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kata kerja kedua atau verb kedua. Pada dasarnya, simple past tense memiliki struktur yang sama dengan simple present tense. Hal yang membedakan keduanya adalah waktu dan kata kerja yang digunakan. Bentuk kata kerja yang digunakan pada simple past tense harus berupa bentuk kata kerja kedua atau kata kerja masa lampau yang terdiri dari regular verbs, yaitu kalimat kata kerja yang ditambahkan imbuhan di or ed pada akhir kata kerja dasar verb. Contohnya, asked menjadi asked. She was asked me yesterday. Look menjadi look. I was look at him last hour. Yang kedua, irregular verb, yaitu arti irregular di sini adalah verb yang tidak mengikuti formula baku di or ed dan mempunyai bentuk sendiri. Contohnya, be menjadi was or were. They were here last week. Begin menjadi began. The conference was began yesterday. Selanjutnya yaitu fungsi penggunaan simple past tense. Yang pertama, untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu, pasti di masa-masa lampau. Selanjutnya, untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau aksi yang dilakukan berulang kali pada masa lampau. Selanjutnya, untuk mengungkapkan persepsi diri dan emosi yang dirasakan pada masa lampau. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan pada masa lampau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rio. Oke, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu contoh penggunaan kalimat simple future tense, di mana ada 3 rumus, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama positif, ada subject plus will or shall plus verb 1 plus object, subject plus be plus going to plus verb 1 plus object. Contoh penggunaan kalimatnya ialah yang pertama, I will leave it, dan yang kedua ialah I am going to leave it. Bagian kedua ada negatif, yaitu terdapat subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Ada subject plus be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Dan penggunaan kalimatnya ialah yang pertama, I will not leave it, dan yang kedua, I'm not going to leave it. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah ada will plus subject plus verb 1, ada be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contoh penggunaan kalimatnya ialah yang pertama, will I leave it, dan yang kedua, am I going to leave it. Lanjut slide selanjutnya. Simple future tense. Tense yang merupakan gabungan dari aspek simple pada satu spesifik waktu dan bingkai waktu future yang akan datang. Ini juga memiliki beberapa fungsi dalam penggunaannya. Fungsi penggunaan simple future tense ialah yang pertama, untuk mengungkapkan gagasan umum. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Yang ketiga, untuk menggambarkan emosi. Yang keempat, untuk menyatakan milik atau hubungan personal. Dan yang terakhir ialah untuk menentukan batas waktu dan fokus kejadian. Slide selanjutnya, saya bisa dilanjut oleh Muhammad Fatur Rahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang degree of comparison.
perlu diingat bahwa noun kata benda dan verb kata kerja tidak mempunyai degree of comparison. Contoh penggunaan kalimat degree of comparison yaitu 1. He is the smartest student in the class. Kata smartest adalah adjektif atau kata sifat. Kedua, among the members of the group, Mr. Sarah speaks most effectively. Kata effectively adalah adverb atau kata keterangan. Berfungsi untuk kata kerja. Lanjut. Jenis-jenis degree of comparison, terdapat 3 jenis degree of comparison, yaitu 1. Positive degree. Positive degree digunakan ketika kita membicarakan mengenai suatu benda atau orang. Contohnya, I am tall dan it is not useful. Kedua, comparative degree digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau orang. Contohnya, 1 adalah I am taller than you. Yang kedua, this rose is more beautiful than those flowers. Yang ketiga adalah superlative degree. Superlative degree menunjukkan yang paling, artinya yang paling. Superlative degree ini digunakan ketika terdapat lebih dari 2 hal yang dibandingkan. Untuk bentuk dari superlative degree harus diawali dengan the sebelum kata sifatnya. Contoh, I am the happiest man on earth. Dan she is the most beautiful dog I have ever seen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Andi Rahman Zikri. Oke. Sini ada passive voice. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, door of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of action. Rumus, subject plus to be plus participle. Contoh, kalimat aktif. My parents plant some flower. Orang tuaku menanam bunga. Sedangkan kalimat pasifnya adalah some flowers are planted by my parents. Beberapa bunga ditanam oleh orang tua saya. Next slide. Penggunaan dan contoh passive voice. Kalimat pasif umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut. 1. Ketika pelaku aksi, door of action tidak diketahui. Contoh, my money has been stolen. Uangku telah dicuri. Kalimat yang kedua, ketika pelaku aksi, door of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Contoh, wheat is grown in Karawang. Gandum tumbuh di Karawang. Kalimat yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi, door of action. Contoh, mistakes were made. Kesalahan telah dibuat. Oke. Thank you. I would like to finish up by saying thank you for your time and attention. I hope this presentation has given you new insight on the basic grammar. In closing, you can be very important to someone, but not every time. Don't be sad because no one cares about your story. Okay.